Kamu pernah nggak sih mikir, kenapa negara kita diatur begini? Kenapa ada yang bilang kita harus bebas, sementara yang lain bilang kita harus ikut aturan? Atau kenapa ada pemimpin yang dipilih, dan ada yang dilantik cuma karena darah keturunan? Apakah semua ideologi politik itu benar? Gimana cara mereka mengatur hidup kita? Dan kenapa tiap negara bisa punya sistem politik yang berbeda? Nah, di video ini kita bakal jawab semua pertanyaan itu. Kita akan bahas semua ideologi politik dari yang paling dikenal, sampai yang mungkin asing di telinga kamu. Tapi sebelum ke penjelasan macam-macam ideologi politik, kita mesti tahu dulu apa itu ideologi politik. Ideologi politik adalah kumpulan ide, gagasan, dan keyakinan yang mendasari cara pandang suatu kelompok atau masyarakat terhadap pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan. Ideologi ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan bagaimana suatu negara atau pemerintahan seharusnya dijalankan. Ideologi politik mengarahkan pandangan tentang hak-hak individu, peran negara, distribusi kekayaan, serta hubungan antar kelas sosial. Secara umum, ideologi politik bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik yang dianggap terbaik oleh kelompok yang mengusungnya. Oke, sampai di sini paham? Kita mulai ideologi politik yang pertama, yaitu liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu dalam berpikir, bertindak, dan berpendapat dengan campur tangan negara seminimal mungkin. Coba bayangin, kamu hidup di tempat di mana kamu bebas ngomong apapun, milih kerja apapun, bahkan bisa jadi siapapun yang kamu mau, tanpa harus minta izin dari negara. Yang kedua ada konservatisme. Konservatisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai lama dan tradisi, serta menolak perubahan yang terlalu cepat atau ekstrim. Coba bayangin, kamu hidup di keluarga yang sangat menjaga tradisi. Kalau kamu usul hal baru, jawabannya, gak usah aneh-aneh, yang lama aja udah baik. Mereka percaya perubahan itu perlu, tapi harus pelan-pelan. Yang berikutnya ada sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang mengutamakan pemerataan kesejahteraan dengan negara yang berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Coba bayangin, semua orang punya akses yang sama ke sekolah, ke rumah sakit, dan ke tempat tinggal. Gak peduli kamu lahir di keluarga yang kaya atau miskin. Negara turun tangan bantu rakyat biar semua bisa hidup layak. Yang berikutnya ada komunisme. Komunisme adalah ideologi yang menginginkan masyarakat tanpa kelas, di mana semua kepemilikan bersifat bersama dan negara mengatur semuanya. Coba bayangin, kamu tinggal di tempat di mana gak ada orang kaya dan miskin. Semua orang kerja bareng, semua hasil dibagi rata. Tapi semua dikontrol penuh oleh negara. Nah, yang selanjutnya fasisme. Fasisme adalah ideologi otoriter yang menekankan kekuatan negara, kepemimpinan tunggal, dan ketaatan total, serta menolak demokrasi dan perbedaan pendapat. Coba bayangin, kamu tinggal di negara yang selalu teriak, satu suara, satu pemimpin, jangan melawan. Semua yang beda pendapat dibungkam. Tujuannya kekuatan nasional dan kesatuan mutlak. Selanjutnya ada anarkisme. Anarkisme adalah ideologi yang menolak semua bentuk kekuasaan dan percaya bahwa manusia bisa hidup secara mandiri dan bebas tanpa negara atau otoritas. Coba bayangin, gak ada pemerintah, gak ada polisi, tapi semua orang hidup damai, saling bantu tanpa paksaan. Anarkis percaya masyarakat bisa tertib tanpa aturan dari atas. Selanjutnya ada nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan loyalitas dan kebanggaan terhadap bangsa, serta pentingnya menjaga kedaulatan dan identitas nasional. Coba bayangin, kamu berdiri pas upacara, lagu kebangsaan berkumandang, terus kamu merinding. Rasa cinta itu bukan cuma emosi, itu ideologi. Bangga jadi bagian dari bangsamu sendiri. Yang berikutnya ada monarkisme. Monarkisme adalah ideologi yang mendukung kepemimpinan kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Coba bayangin, pemimpin tertinggimu bukan dipilih rakyat, tapi naik tahta karena keturunan. Dia bisa punya kuasa penuh atau cuma simbol, tapi tetap darah bangsawan jadi tiket kekuasaan. Yang selanjutnya ada teokrasi. Teokrasi adalah ideologi yang menjadikan agama sebagai dasar hukum dan pemerintahan, serta dipimpin oleh tokoh agama. Coba bayangin, semua aturan hidupmu ditentukan dari kitab suci. Pemimpin negara juga pemuka agama. Yang dilawan bukan cuma hukum, tapi keyakinan. Berikutnya ada libertarianisme. Libertarianisme adalah ideologi yang mengutamakan kebebasan individu secara maksimal dengan persen negara yang sangat terbatas. Coba bayangin, kamu hidup bebas, nggak banyak aturan, pajak kecil, dan negara nggak ikut campur soal urusan pribadimu. Selama kamu nggak ganggu orang lain, kamu bebas ngatur hidupmu sendiri. Yang selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi adalah ideologi yang menjunjung kekuasaan di tangan rakyat, di mana keputusan diambil lewat suara terbanyak. Coba
Coba bayangin, kamu punya hak untuk memilih pemimpin, ngasih pendapat, bahkan ikut bikin keputusan lewat suara. Semua orang punya hak yang sama, gak peduli kaya atau miskin. Yang selanjutnya ada totalitarianisme. Totalitarianisme adalah ideologi yang memberikan kekuasaan absolut kepada negara, mencakup seluruh aspek kehidupan rakyat. Coba bayangin, semua aspek hidupmu dari kerja, sekolah, bahkan pikiranmu diatur negara. Gak ada ruang buat beda pendapat, negara mengontrol segalanya. Yang selanjutnya adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar bebas menentukan harga serta distribusi. Coba bayangin, kamu buka usaha sendiri, untung jadi milikmu dan semua orang bebas jual beli sesuka hati. Negara cuma jaga aturan mainnya. Berikutnya ada oligarki. Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh kelompok kecil elit, biasanya kaya atau berpengaruh. Coba bayangin, negara dijalankan bukan oleh rakyat, tapi segelintir orang kaya atau berkuasa. Mereka atur arah kebijakan sesuai kepentingan mereka sendiri. Yang selanjutnya ada plutokrasi. Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Coba bayangin, makin banyak uang kamu, makin besar suara dan kekuasaanmu di pemerintahan. Yang miskin gak kedengeran. Selanjutnya ada kleptokrasi. Kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa korup yang mencuri kekayaan negara untuk keuntungan pribadi. Coba bayangin, pemimpin negara kamu justru ngerampok uang rakyat buat kekayaan pribadi. Negara kayak ATM, rakyat cuma penonton. Nah, yang berikutnya ada meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem di mana jabatan atau kekuasaan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi. Coba bayangin, semua jabatan penting diisi orang-orang yang paling pintar dan paling capable. Bukan karena koneksi, tapi karena prestasi. Berikutnya ada sosial demokrasi. Sosial demokrasi adalah ideologi yang menggabungkan kebebasan individu dan pasar bebas dengan perlindungan sosial dan keadilan ekonomi dari negara. Coba bayangin, kamu hidup di negara bebas, tapi tetap dapat jaminan kesehatan, pendidikan gratis, dan perlindungan sosial. Campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Dan yang terakhir ada federalisme. Federalisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antar pemerintah pusat dan daerah atau wilayah. Coba bayangin, satu negara punya banyak wilayah yang masing-masing bisa bikin aturan sendiri, tapi tetap bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Jadi, sekarang kamu udah punya gambaran kan tentang semua ideologi politik yang ada? Dari yang menjunjung kebebasan individu sampai yang mengutamakan pemerintahan otoriter. Masing-masing ideologi punya tujuan dan cara pandangnya sendiri tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Sekarang, coba pikirin, dari semua ideologi yang udah kita bahas, mana yang menurut kamu paling relevan dengan kehidupan kita saat ini? Atau mungkin kamu punya pendapat tentang ideologi lain yang belum kita sebutkan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus ngobrolin ide-ide menarik lainnya. Dan jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu ideologi yang kamu pilih bisa jadi topik kita di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.